Masa depan yang datang menjelang, majulah bersama Sentra Asharia, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asharia, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang, majulah bersama Sentral Asharia, sambut masa depan penuh bahagia. JIR Life Insurance, because we do care. Ya, selamat datang di 3i LC. Untuk semua agen-agen 3i Network, selamat malam, salam sehat, salam hebat bersama kita melangkah dengan penuh keyakinan bersama PT AJ Sentral Asia Raya dalam program yang sangat cerdas yaitu 3i Networks. Nah, selamat datang untuk semuanya dan kali ini kita akan belajar leadership training bersama dengan wanita hebat. Ya, semua hal hebat di dunia ini dimulai dari hal-hal yang kecil dengan mulai menyisihkan sebuah langkah-langkah kecil yang akan menciptakan gelombang yang besar. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang the power of love. Nah, sepertinya menarik sekali ya untuk dibahas, karena kekuatan cinta lah maka kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan karena kekuatan cinta juga akan memampukan kita untuk tetap semangat, tetap kuat menghadapi tantangan, bahkan kita berjuang sampai kepada apa yang kita inginkan. Nah, ini akan saya bacakan satu tulisan yang sangat menarik ditulis oleh kru Zoom dan kita patut berikan apresiasi ya untuk Bu Sari, The Power of Love. Kekuatan cinta memang memiliki impact atau dampak yang sangat luar biasa dan sangat besar terhadap kesuksesan seseorang. Sebut saja karena cinta pada dunia sepak bola, akhirnya Diego Maradona menjadi salah satu pemain sepak bola paling legendaris di dunia. Pasti yang suka dengan sepak bola pasti tahu banget ya. Karena cinta pada musik, seorang John Lennon menjadi musisi legendaris yang akan dikenang sepanjang masa. Siapa yang suka nih lagu-lagunya? Saya juga salah satu penggemarnya, dan kekuatan cinta ternyata mampu mendorong semangat positif seseorang untuk berkarya maupun mewujudkan impiannya. Karena kecintaan pada anak dan keluarga, seorang ayah mampu melakukan apa saja. Bahkan seorang ibu pun mampu melakukan apa saja, menembus keterbatasannya, menembus keadaan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Karena kekuatan cinta juga kita melihat the power of love ya. Kekuatan cinta itu mampu membuat seorang wanita yang kita kenal sangat legendaris yaitu Mother Teresa mau memberikan hidupnya, berbagi hidup dengan kaum papa atau orang-orang yang sangat membutuhkan kasih sayang. Dan karena kecintaannya kita juga kepada Tuhan, keluarga, dan pada pekerjaan akan membuat kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh kasih. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan kalau dengan sungut-sungut, dengan marah-marah, dengan menggerutu, tentunya
tidak membuahkan hasil yang maksimal. Tapi sebaliknya, dengan melakukan semuanya seperti untuk Tuhan ya, kita melakukan semuanya dengan penuh cinta. Cinta karena kita mengasihi keluarga kita mencintai apa yang kita kerjakan, tidak dijadikan menjadi beban, maka hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kali ini kita belajar topik The Power of Love yang akan dibawakan oleh Crown Wanita, yaitu Ibu Meliana Lai yang akan membantu kita, Melina Lai yang akan membantu kita semua melihat bagaimana kekuatan cinta mampu menjadi daya ungkit terbaik dalam mewujudkan impian kita. Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan sharing pada malam hari ini? Silakan diketik hadir dari mana, dari Batam. Kemudian silakan ketik saya hadir ya. Dari Banyuwangi ada Ibu Aura ya. Kemudian dari berbagai kota saya akan intip dulu nih partisipannya yang begitu antusias, semangat membara. Sudah ada berapa orang ya ternyata ya. Saya akan cek dulu untuk partisipannya. Wah, ini sudah ada mendekati 600 orang ya. Nah, teman-teman semua, kali ini kita langsung saja menyimak slide dari pembicara kita, yaitu Ibu Meliana Lai. Silakan Pak Sandy. Ini dia, karena kekuatan cinta yang membawa Bu Melina Lai, Bu Melina Lai menjadi Crown Agency wanita pertama yang saat ini dari Jakarta. Beliau juga mendapatkan trip Korea gratis di Juli 2018 dan latar belakang adalah agen asuransi konvensional dan sekaligus ibu rumah tangga. Bagaimana beliau bisa sukses di bisnis ini dengan penghasilan 300 juta per bulannya? Kita langsung simak, tentunya karena kekuatan cinta. Selamat malam Bu Melina. Selamat malam Bu Esther. Selamat malam ya, semua kru 3i Live Channel, Pak Sandy, Bu Sari, dan semua sahabat 3i Indonesia, mau yang ada di Indonesia maupun di semua mancanegara ya. Salam sukses buat kita semuanya. Kita ketemu lagi malam hari ini di acara 3i Live Channel. Dan malam ini saya akan membawakan topik The Power of Love. Sebenarnya topik ini saya angkat karena di dalam menjalankan pekerjaan atau bisnis apapun, kita harus terdahulu mencintai pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi saya mengangkat topik ini, semuanya itu pasti kita dasarin dengan cinta, baru kita bisa meraih kesuksesan. Jadi kalau kita tidak mencintai apa yang kita kerjakan, pasti kita akan dengan berat hati untuk melangkah. Justru karena cinta itu kadang-kadang membuat satu dorongan, semangat ya, semangat yang membuat kita itu tuh punya energi, membuat kita itu tuh punya spirit, membuat kita itu ada sesuatu yang kita perjuangkan. Awal saya join di 3i ini tahun 2015, kenapa saya begitu ngotot memperjuangkan bisnis 3i ini? Pasti awal mulanya dari saya mencintai dulu bisnis 3i ini. Kalau saya tidak mencintai bisnis 3i ini, nggak mungkin saya berkorban, maksudnya berkorban waktu, ya kan, berkorban maksudnya
seperti melawan, kadang-kadang ada kita mau kalau menjalankan sesuatu yang kita tidak suka, biasa kan kita suka banyak alasan ya. Sudah tuh kita melewatin semua rintangan itu, kadang-kadang kita suka menyerah atau mengeluh. Tapi kalau kita mencintai pekerjaan yang kita jalankan, kita pasti akan melewatin semua rintangan tanpa kita mengeluh, tanpa kita bersungut-sungut, tanpa kita terpaksa ya. Jadi itu cinta itu membuat kita itu tuh rela kayak gitu loh. Rela menjalankan apa yang kita tidak suka pun kita jalankan. Saya waktu awal saya menjalankan bisnis 3i ini, memang awalnya saya suka dengan pekerjaan networking. Saya sangat suka dengan pekerjaan networking karena saya melihat pekerjaan networking ini kita itu banyak ketemu dengan orang yang berbagai pandangan dan wawasan ya. Banyak ketemu dengan bermacam kriteria orang, sehingga membuat sesuatu yang ada tantangannya. Ada tantangan dan ada warna dalam hidup kita. Jadi itu yang membuat saya, kenapa saya suka bisnis networking. Padahal awal waktu saya berhenti dari pekerjaan, dulu saya sebelum menjalankan profesi sebagai agen asuransi ya, saya sempat membantu suami saya di kantor sebenarnya. Cuman memang tipe saya orangnya tidak suka monoton. Akhirnya saya bantuin suami saya mengurus keuangan dia di kantor selama 2 bulan atau 3 bulan, saya lupa ya. Waktu itu kemungkinan 3 bulan. Akhirnya saya tidak tahan, saya minta mengundurkan diri, dan saya tidak mau memegang keuangannya dia, dan saya mencari-cari bisnis apa yang bisa saya jalankan di luar sana yang membuat saya itu waktunya bisa fleksibel. Fleksibel, saya tidak suka, saya orang yang tipenya tidak suka, saya harus terikat di dalam kantor. Dan waktu saya seperti saya dikekang ya, seperti saya dikekang, saya nggak bisa kemana-mana dan saya harus 8 jam di kantor temenin suami ya, di dalam kantor temenin suami untuk mengurusin keuangan begitu. Saya nggak begitu hobi, saya nggak begitu telaten, saya nggak begitu telaten karena orangnya saya itu modelnya bosanan, sehingga saya mencari pekerjaan yang bisa saya jalankan sembari sesuai dengan passion saya, sesuai dengan apa yang saya suka. Waktu itu yang paling saya lihat, yang paling cocok untuk saya, yang saya tidak harus berdiam diri di satu tempat, seperti kita buka restoran atau buka toko, kita kan harus berdiam diri di sana, dan kita itu tuh tidak bisa seenak-enaknya kita pergi kemana-mana kalau kita buka toko. Ya, jadinya saya cari-cari bisnis yang bisa saya kerjakan. Akhirnya yang saya lihat ya bisnis networking ya. Tapi banyak juga penawaran bisnis networking yang saya lihat nggak ada masa depan untuk jangka panjangnya. Kebanyakan modal bisnis MLM itu kan jangka pendek. Akhirnya saya ketemu dengan bisnis ketemu dengan seorang agen asuransi yang menawarkan saya bisnis 3i Network ini. Dan saya lihat bisnis 3i Network ini ya hampir mirip dengan pekerjaan yang saya jalankan sebelumnya, cuman sistemnya berbeda. Dan saya lebih suka bisnis, saya menyukai dan mencintai bisnis 3i ini, pekerjaan yang saya jalankan ini, saya mencintai karena saya lihat bisnis ini sangat membuat saya itu tuh punya sukacita, punya
variasi berbagai rasa lah yang saya rasakan, tapi saya menyukai karena saya bisa menjalankan bisnis ini di mana saja. Itu yang membuat saya suka, dan saya bisa ketemu dengan berbagai macam orang, dan saya awalnya punya teman nggak banyak, akhirnya mempunyai teman banyak di sini. Karena saya menjalankan bisnis 3i. Dan saya juga tidak terbayang oleh saya ya, ternyata kelipatan mitra yang menjalankan, yang awal saya hanya merekrut 10 orang, ya 10 orang, tapi kelipatan duplikasinya itu tuh cepet banget. Dalam waktu sebulan bisa 50-an orang. Pak, dalam waktu 2 bulan bisa ratusan orang. Itu yang saya lihat dahsyat banget. Sehingga membuat saya menjadi semangat. Dan membuat saya terfokus sama bisnis 3i ini. Padahal awal join di bisnis 3i ini, saya itu kepikiran di pikiran saya, di mindset saya, namanya manusiawi lah ya. Awal join itu, saya pikir mana tahu saya bisa menjalankan 2, ya kan? Saya bisa menjalankan 2, saya pikir kan, bisa menjalankan dua sekalian ya, menjalankan bisnis 2 sekalian. Karena dulu kan saya masih ada penghasilan juga di bisnis sebelumnya. Saya pikir saya bisa jalankan 2. Ternyata saya lihat malahan bisnis 3i ini saya lihat lebih menjanjikan saya lihat. Karena saya udah lihat visi ke depannya, melihat sistemnya 3i yang kelipatan duplikasi sistemnya itu sangat cepat banget, tidak sama dengan bisnis agent konvensional. Jadinya membuat saya tuh beralih, fokus saya beralih, jadinya beralih ke 3i. Jadi saya jadi lupa dengan fokus saya yang di pekerjaan saya sebelumnya. Akhirnya lama-lama karena saya fokus di 3i, akhirnya saya tidak menjalankan bisnis saya yang sebelumnya. Dan saya fokus dalam waktu 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan, saya udah brown agency. Dan saya lihat kok cepet banget pergerakannya. Akhirnya saya menetapkan satu tujuan ya, saya membuat keputusan, saya mau coba fokus jalanin 3i ini dalam waktu setahun. Saya mau lihat saya bisa apa enggak mencapai penghasilan 100 juta per bulan. Waktu itu saya targetin dalam waktu setahun saya harus mencapai platinum sebenarnya. Platinum kalau meleset ya gold ya. Akhirnya saya sudah tetapkan target saya, goal saya. Karena yang paling penting menjalankan bisnis apapun, kita harus menargetkan goal kita. Setelah kita tahu apa yang kita mau, kita harus menargetkan goal dan tujuan kita. Dan akhirnya saya menargetkan goal saya di dalam waktu setahun, saya menulis ya di buku saya ingin mempunyai penghasilan 100 juta. Saya menulis itu. Dan 2 tahun saya ingin punya penghasilan 200 juta. Karena waktu dikasih lihat bagan ini jenjang karirnya 3i, saya itu langsung tunjuk ke teman saya yang mengajak saya waktu itu ya. Saya tunjuk ke brosur ya. Dia waktu itu kasih gue lihat brosur. Saya tunjuk ke brosur, dia panggil saya karena dia manggil saya Mili. Dia bilang, "Mei, kamu dalam waktu setahun kamu ingin penghasilan berapa di sini?" Saya bilang, kalau saya tidak muluk-muluk lah, saya bilang. Saya hanya ingin dalam waktu setahun penghasilan saya sama dengan penghasilan saya di bisnis saya sebelumnya, saya bilang. Karena bisnis saya sebelumnya, penghasilan saya kan 50 juta. Waktu itu penghasilan terakhir yang saya terima itu 50 juta per bulan. Dan teman saya bilang,
di sini bisa Mei, kamu bisa dapat 100 juta dalam waktu setahun, dia bilang begitu. Tapi saya menentukan target menurut kapasitas saya ya. Saya menentukan target ya teman-teman, dan sebaiknya menentukan target sesuai kapasitas. Jadi kita itu tidak bisa menentukan target itu mengikutin gaya orang, mengikutin teman-teman kita, nggak bisa, atau mengikutin mengikutin impian orang lain, nggak bisa. Jadi kita masing-masing harus menentukan goal kita, target kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena kita masing-masing pasti tahu kapasitas kita berapa, ya kan? Untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi saya menentukan kapasitas saya lihat kapasitas saya, ya dalam waktu setahun saya pasti bisa mencapai penghasilan 50 juta di sini kalau saya lihat sistemnya, cara kerjanya begini nih. Dengan menduplikasi setiap mitra, ya setiap agent di bawah kita itu tuh elit. Dan menduplikasi mereka itu tuh kan sistem 3i kan trinary ya, sistem 3i kan trinary. Jadi kita hanya perlu duplikasi di bawah kita itu tuh, kita bantuin mereka minimal nabung gratis deh. Jadi setiap mitra awal-awal yang gabung itu, saya waktu itu bantu mereka menabung gratis. Dan saya mengorbankan waktu saya, karena kita mencintai bisnis kita, pasti kita rela berkorban. Pasti kita tidak membuat alasan, dan kita tidak akan mengeluh, ya kan? Kita pasti akan rela meninggalkan zona nyaman kita. Kalau kita mencintai bisnis ini dan kita mencintai apa yang kita kerjakan. Dan waktu itu saya mengorbankan waktu dan kesenangan saya. Dulu sebelum saya menjalankan 3i, sebenarnya saya banyak waktu kosong yang saya habiskan, selalu hangout sama teman, saya selalu ngikutin acara arisan, ya kan, acara ini ya, sama ibu-ibu, seperti pergi ya ke sana kemari, tapinya tujuannya ya untuk habis-habisin uang sebenarnya. Tapi akhirnya saya mengorbankan waktu kesenangan saya untuk pergi sama teman-teman, ya. Akhirnya saya ini karena jalanin 3i, saya akhirnya kesibukannya saya setiap hari, hampir tiap pagi itu sebelum saya besok pagi ya, sebelum saya keluar rumah, saya udah terpikir nih di pikiran saya harus bantuin siapa. Saya harus bantu si A, si B, si C, dan saya udah atur jadwalnya. Dan waktu itu karena saya tidak bisa bawa mobil ya, saya tidak bisa bawa kendaraan, dan saya tidak nyaman juga naik kendaraan mampir-mampir per tempat begitu. Saya akhirnya menetapkan satu tempat yang nyaman buat saya, dan saya itu tuh mangkal di sana. Waktu itu yang paling nyaman, paling dekat dengan rumah saya adalah Puri Mall sama Taman Anggrek. Jadi saya udah kayak ini ya, spesialis dokter begitu ya. Dan saya buka praktek, ya kan? Saya buka praktek karena saya pikir itu biaya paling murah. Kita tidak ada kantor. Kita jalanin bisnis 3i ini kan tidak perlu kita sewa kantor, ya. Kita tidak perlu sewa tempat. Yang penting ada tempat yang nyaman, tempat yang cocok, yang buat bisa kita kerja dan tidak berisik, ya kita bisa duduk di sana sambil kita jadwalin siapa-siapa yang perlu kita bantuin. Nah, itu yang saya lakukan waktu di awal. Dan saya kasih waktu, saya bikin di grup, jadwal saya jam 8 sampai jam 9, siapa yang mau ketemu saya, dan habis itu dari jam 10 sampai jam 11 siapa yang mau ketemu saya, habis itu dari jam 1 sampai jam 3 siapa yang mau ketemu saya, itu saya jadwalin sampai jam 10 malam mall tutup. Itu waktu awal. Saya kerjakan 3i ini benar-benar gila. Saya saya tuh mengejar waktu
mengejar waktu dan mengejar mengejar goal saya, target saya. Akhirnya setiap hari itu saya ngadakan pertemuan di table talk ya. Saya table talk waktu itu kan masih offline. Masih bisa kita kerjakan offline. Saya pakai cara offline table talk. Di tiap hari saya ganti. Hari Senin sama Rabu saya ada di Puri Mall. Hari Selasa sampai hari Jumat, Selasa, Kamis, sama Jumat saya ada di Taman Anggrek. Jadi itu saya bikin jadwal. Dan karena kalau kita mencintai pekerjaan yang kita jalankan, kita pasti juga rela untuk menemani downline kita ya, menemani downline kita, bantu mereka untuk mengembangkan tim. Jadi kita itu tuh tidak egois untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, kita pasti akan rela berkorban. Jadi waktu awal itu benar-benar saya ngejar ya, apa yang saya inginkan, karena saya sudah tahu kemampuan dan kapasitas saya. Akhirnya saya benar-benar gaspol, waktu itu saya benar-benar gaspol, dan saya bantuin tim-tim saya semuanya di bawah saya, bantuin mereka ngejar naik posisi, dan bantuin mereka ngejar dapat elit. Jadi setiap hari itu jadwal saya tuh sudah ditentuin, jadi tidak bisa dadakan memanggil saya. Dan saya rasa dulu waktu saya di pekerjaan sebelumnya ya, tidak ada orang yang nyari-nyari saya untuk minta bantuin. Karena sistemnya kan kerja masing-masing waktu pekerjaan saya sebelumnya. Tapi di pekerjaan 3i, saya merasa kok talenta saya sangat dibutuhkan orang. Keahlian saya ini sangat dibutuhkan orang. Akhirnya saya merasa saya lebih dihargai sama mitra-mitra saya, sama partner-partner bisnis saya. Jadi itu yang membuat saya itu tuh on fire di 3i ini sampai saya itu tuh benar-benar all out mencintai bisnis 3i ini, benar-benar all out. Sampai sekarang pun saya all out mencintai bisnis 3i ini. Karena bisnis 3i ini saya lihat ada sesuatu yang bukan uang yang saya lihat. Saya lihat bukan hanya semata-mata uang kalau di bisnis 3i ini. Saya lihat banyak yang saya rasakan dari pengalaman saya menjalankan bisnis 3i 5 tahun ini. Tidak terasa, saya udah 5 tahun jalankan bisnis 3i, dan kemarin saya juga sudah buka polis baru, 5 polis baru, karena ada 5 polis baru saya sudah selesai. Akhirnya saya buka lagi polis baru lagi 5. Dan saya anggap aja itu menabung ya, menyisihkan uang kan berhemat itu kan baik, bagus. Daripada kalau saya tidak dipaksakan dengan cara menabung begini di CAR, pasti saya juga nggak akan lihat uang di rekening saya, karena saya tahu saya punya kapasitas menabung itu seperti apa, saya tahu. Karena orang saya tidak disiplin untuk menabung, itu saya kurang disiplin. Makanya selalu saya dapat penghasilan, saya selalu sisihkan dulu. Bukan sisanya baru saya sisihkan, enggak. Saya sisihkan dulu. Saya amanin dulu penghasilan saya. Jadi apa yang ada di dalam rekening saya itu benar-benar untuk kebutuhan saya, untuk kebutuhan sehari-hari saya. Tapi yang saya dapatkan dari penghasilan saya langsung sisihkan ke kantong yang aman. Sehingga saya tidak bisa mengambil uang tersebut. Makanya saya sering masuk ke deposito yang 3 tahun, yang CAR ya kan. Saya juga sering masuk ke investasi tempat lain ya, di bank. Ada yang 3 tahun, ada yang setahun, ada yang 5 tahun. Itu saya langsung investasikan ke tempat yang tidak bisa saya kotak-katik kayak gitu. Jadinya kita itu tuh tidak selalu, karena banyak orang saya lihat kerja puluhan tahun, 20-an tahun, tapi mereka tidak punya dana pensiun hari tua. Oh. Karena apa? Karena mereka menabungnya di bank. Sewaktu-waktu mereka bisa narik. Itu yang sangat bahaya menurut saya.
Jadi itu saya kalau dapat penghasilan, saya selalu sisihkan dulu. Sisihkan dulu, sisanya baru saya buat kebutuhan saya. Itu paling sudah benar yang harus kita lakukan untuk masa depan kita. Jadi karena 3i ini saya lihat benar-benar memberikan saya sesuatu yang bermanfaat melebihi dari apa yang saya dapatkan posisi Crown saat ini, tapi ada sesuatu yang saya lihat itu tuh menggugah hati saya ya. Terutama saya itu punya kebahagiaan sendiri. Saya sangat bahagia kalau saya bisa melihat agen-agen di bawah saya, mitra-mitra partner bisnis di bawah saya, mereka juga bisa seperti saya. Jadi saya sangat mengasihi mereka, melihat perjuangan mereka. Saya mengerti perjuangan mereka. Perjuangan mereka tidak mudah. Kadang-kadang di lapangan mereka harus mengalami perjalanan yang kadang-kadang mereka harus tersesat di hutan lah. Kadang-kadang mereka mengalami ban kempes lah. Kadang-kadang mereka harus menunggu mitra, menunggu jadwal prospek, ya, menunggu prospek sampai ada yang di PHP, ada yang mereka mengalami sudah kirim, ada yang sudah ini mau join, akhirnya gagal join. Itu saya mengerti perasaan mereka karena saya juga pernah mengalami hal yang sama yang seperti mereka alami. Jadi saya juga ada rasa, kadang-kadang ada rasa prihatin juga sama mitra-mitra, sama agen-agen di bawah saya yang mungkin mereka belum dapat, mungkin mereka belum ada yang belum dalam waktu cepat, belum dapat closingan atau apa. Itu saya juga ada kadang-kadang merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi itu yang membuat saya itu tuh kadang-kadang ada ini juga ya, ada perasaan terharu juga. Jadi campur aduk sih, mereka meraih kesuksesan, mereka meraih prestasi, saya ikut senang. Dan saya ikut mendoakan apa yang mereka kerjakan. Jadi itu membuat saya di sini itu tuh campur aduk semuanya. Perasaan yang saya alami di sini tuh semua saya tercampur aduk. Jadi saya lihat tidak ada sebelumnya yang saya jalankan, pekerjaan apapun sebelumnya, sebelum 3i, saya tidak pernah mengalami perasaan seperti saya menjalankan bisnis 3i ini. Jadi 3i ini saya lihat adalah bisnis yang sangat unik dan bisnis yang kita harus ada care, ya kan? Ada care sama orang, harus ada ini ya, ada simpati sama orang. Kita tidak bisa egois untuk mementingkan diri kita sendiri kalau kita jalankan bisnis 3i. Dan saya juga merasa menjadi mitra-mitra yang ada di bawah naungan kita ya. Saya merasa itu tuh seperti keluarga jadinya. Padahal jadinya kita di sini tuh beraneka ragam macam orang, tapi kita tuh merasa seperti keluarga. Jadi saling membutuhkan, saling perhatian. Jadi saya sangat senang sekali di bisnis 3i ini. Dan setiap kali saya keluar kota, mereka itu menyambut saya itu tuh seperti keluarga. Jadi saya punya satu rasa hangat juga di bisnis 3i ini. Kan di luar sana banyak bisnis yang menjanjikan kita bisa kaya, ya, menjadikan kita cepat instan ya, bisa cepat kaya, cepat sukses. Tapi rasa kekeluargaannya itu belum tentu ada seperti 3i. Jadi 3i ini saya rasa ada satu kekeluargaan bagi saya. Merupakan keluarga besar buat saya. Jadi saya kadang-kadang sangat sangat mencintai banget sama orang-orang yang berpartner bisnis sama saya, yang berjalan bersama saya, yang udah lama, terutama mereka yang mengalami jatuh bangun ya di jalani bisnis 3i ini, tapi mereka masih tetap bertahan sampai saat ini. Saya sangat menghargai mereka punya ini ya, punya integritas, punya komitmen ya. Itu tidak semua orang itu tuh punya komitmen begitu. Jadi kalau sampai
downline kita, agen-agen di bawah kita punya komitmen dan toleransi, ya, dan punya kepedulian, ya, sama dengan dengan kita itu harus menghargai dan harus respect juga sama mereka, sehingga mereka juga bisa respect sama kita. Kenapa mereka bisa bertahan, dan mereka kenapa bisa, biarpun mengalami jatuh bangun, tapi mereka tetap setia? Karena mereka merespek kita, jadinya mereka tetap mengikuti kita. Walaupun mereka mengalami berbagai rintangan, mereka tetap mengikuti dan tidak akan meninggalkan kita. Itu orang yang benar-benar, ya, benar-benar tulus. Kerjanya tuh benar-benar tulus. Nah, itu yang sangat yang membuat saya itu selalu memperjuangkan nasib mereka. Karena saya lihat mereka itu benar-benar kerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mementingkan kepentingan dia dan melepaskan bisnis 3i ini untuk kepentingan dia, egonya dia, ya, dan mengorbankan orang lain. Nah, itu yang saya lihat. Ada mitra saya penghasilannya nggak seberapa, benar. Udah 5 tahun jalankan bisnis 3i ini, penghasilan nggak seberapa. Tapi orangnya, komitmennya setia banget. Dia tidak pernah noleh kanan kiri, tidak pernah diajak ke tempat bisnis lain itu dia noleh, padahal kalau dia melihat penghasilan yang dia dapat, pasti dia akan tergiur. Tapi dia tidak pernah tergiur. Dia selalu konsultasi dulu sama saya, selalu konsultasi sama mentornya, selalu konsultasi sama leader sebelum dia memilih keputusan. Dan itu yang kita harus jalin, ya, itu komunikasi yang harus kita jalin. Kadang-kadang kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik dengan downline, dengan agent, kadang-kadang agent itu tuh karena tidak respect sama kita, kadang-kadang dia akan ambil keputusan tanpa konsultasi dengan kita dulu. Jadi itu yang biasa saya suka hindarin, ya. Saya selalu, kecuali ada leader, ya, ada sifat, ada karakter orang tertentu, dia punya prinsip sendiri, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan itu pilihan hidup, itu pilihan orang masing-masing. Jadi saya itu kalau mereka yang mau mendengarkan leaders, mereka mau kerjasama, mereka mau konsultasi sama kita, itu saya rangkul. Tapi kalau misalkan mereka pecah sendiri, bikin kelompok sendiri, itu kita nggak bisa larang. Karena ini kan bisnis kita masing-masing. Karena orang yang di bawah kita, agent yang di bawah kita, mereka bukan karyawan kita. Jadi kita itu tidak ada hak, ya kan, untuk memaksa mereka harus mengikuti cara kita. Jadi saya tidak mengekang tim saya kalau mereka mau bikin cara-cara mereka sendiri. Saya nggak mau bikin aturan. Oh, kamu harus ikut aturan saya. Kalau kamu nggak ikut aturan saya, udah kamu keluar aja dari grup saya. Kamu urus diri sendiri. Kamu urus urusan kamu sendiri. Enggak. Saya tetap bantuin. Ada yang sesuatu yang harus saya bantuin, Jadi itu yang saya yang saya kerjakan selama 5 tahun ini. Banyak lika-likunya, memang banyak asam garamnya juga, ya kan? Kadang-kadang juga ada ininya juga, ya, ada suka dukanya. Tapi saya nikmatin aja. Karena apa? Karena kenapa saya nikmati? Karena saya mencintai 3i. Ya, selain kita mencintai 3i, kita juga harus mencintai perusahaan. Ya, mencintai perusahaan. Kalau kita tidak mencintai perusahaan, kita jangan sampai kita ini tuh merugikan perusahaan.
Karena kalau perusahaan rugi, ya kita juga nggak bisa menjalankan bisnis 3i ini untuk jangka panjang. Jadi kita juga harus ini juga harus peduli juga sama perusahaan. Kita juga harus bela juga sama perusahaan CAR. Jangan sampai ada mitra salah, ya kan, agen kita salah, nasabah salah, tapi kita belain nasabah, kita tidak belain CAR. Itu nggak bisa juga. Jadi kita harus lihat nih, ya kan, kalau nasabah yang salah, agen kita yang salah, ya kita harus mengakui. Jangan kita itu ngotot sama perusahaan, ya. Jangan kita memojokin perusahaan dan membuat perusahaan itu tuh akhirnya tidak tahan sama kita, ya, dengan kita punya attitude, ya, kita punya perilaku. Karena saya sering ya lihat ada leader, ya kan, ada agent ya marah-marah ke kantor karena kan saya sering ke kantor CAR. Saya seminggu itu minimal 3 kali lah, minimal 3 kali itu saya ada injak kantor CAR. 2 kali saya ada injak kantor CAR. Dan kadang-kadang saya sering lihat ada nasabah marah-marah kayak gitu. Marah-marah sampai banting meja, ya, sampai banting meja, dan agennya itu tidak menenangin kayak gitu loh. Agennya tidak menenangin, malahan kayak mengomporin. Itu harusnya nggak boleh. Harusnya kita ya kasih solusi. Karena tiap kali kan masalah apapun pasti kita ada solusinya. Kita bisa ini kok, bisa komunikasi, selesaikan kekeluargaan itu bisa. CAR itu menurut saya perusahaan yang selama saya jalanin bisnis ya dimanapun ya, menurut saya itu CAR itu fair. CAR itu tuh ini ya menurut saya mereka ini bertanggung jawab. Mereka masih mau menyelesaikan apapun dengan cara kekeluargaan. Dia tidak mengambil keputusan itu tuh hanya dari pihaknya dia. Enggak. Dia masih perusahaan CAR itu saya lihat dia masih mendengarkan apa kata nasabah menurut saya. Masih mendengarkan apa kata agent. Mendengarkan apa keluh kesah kita. Dia masih nampung loh CAR. Bapak Ibu lihat aja. Kalau saya sih ya, saya lihat perusahaan CAR ya dari awal saya join 2015 sampai saat ini udah masuk 5 tahun. Pengembangan bisnis 3i kita itu tuh sangat berkembang sekali. Dari kita lihat dari belum ada 3i Live Channel, ya, perusahaan akhirnya karena dia lihat kita membutuhkan support system, dia bikin 3i Live Channel, ya. Itu berarti kan 3i kan sangat peduli dong sama CAR sangat peduli dong sama kita sebagai penjalan bisnis. Akhirnya dia mengembangkan berbagai cara, dia memberikan yang terbaik untuk kita. Sampai kenapa saya bangga dengan perusahaan CAR. Bapak Ibu lihat, ya, teman-teman lihat. Dia setiap tahun perusahaan CAR ini setiap tahun dia komitmen loh. Dia selalu loh achieve targetnya dia. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Dia selalu memberikan kita itu tuh bangga supaya kita bangga sama perusahaan dan dia selalu memberikan prestasinya dia. Perusahaan CAR selalu memberikan prestasinya dia. Itu tidak mudah loh mempertahankan prestasi 13 tahun berturut-turut. Karena persaingan perusahaan asuransi di luar sana itu tuh banyak sekali, ketat sekali. Tapi CAR bisa komitmen, punya integritas, ya. Setiap tahun itu dia pasti mempunyai prestasi dan memboyong ya banyak penghargaan. Itu yang saya salut sama perusahaan CAR. Dan setiap ini inputan kita, setiap apa yang kita ini, dia mendengarkan, dia tidak maksudnya perusahaan tidak tuli ya, dia tetap mendengarkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu coba lihat, dia bikin ya trial
di Facebook ya, informasi Facebook, Telegram, dia perbaruin websitenya, website CAR diperbarui setiap waktu, setiap bulan itu pasti ada informasi-informasi yang sangat sangat dibutuhkan sama kita. Semuanya itu dia lengkapi, ya, dia sempurnakan. Jadi perkembangan CAR itu tuh ke depannya itu tuh semakin baik saya lihat. Bukan semakin buruk ya, saya lihat ya, malah semakin baik. Dan saya lihat justru bisnis ini bisa untuk jangka panjang. Mungkin teman-teman saat ini merasa pandemi ini ya, pandemi COVID ini memang semua omset juga pasti turun ya, semua omset bisnis pasti turun. Tapi saya sangat yakin semuanya itu tuh ada hikmahnya. Justru dengan pandemi COVID begini, teman-teman terus menabur, ya kan? Tergantung cara pandang kita sebenarnya. Kalau cara pandang kita positif, justru kita saat COVID ini, itu justru saatnya kita, ya kan, menceritakan bisnis 3i. Ya, menceritakan bisnis 3i kepada siapapun yang kita ketemuin. Karena pada saat kondisi ekonomi sudah membaik, ya, Bapak Ibu percaya deh, orang-orang yang Bapak Ibu ceritakan tentang bisnis 3i ini, dia akan mencari Bapak Ibu sewaktu-waktu setelah COVID ini, mungkin keadaan ekonomi Indonesia ini sudah membaik, ya, mereka akan datang. Ibu-ibu sama bapak-bapak teman-teman tinggal nuai sebenarnya. Jadi tergantung pandangan kita sih, pandangan kita, cara kita melihat situasi di depan kita itu apa. Kalau Bapak Ibu teman-teman memandangnya negatif, ya membuat kita jadi down, ya, membuat kita menyerah terhadap impian kita. Tapi kalau kita melihat situasi ini justru kesempatan buat kita banyak belajar, ya, justru saya melihat ini kesempatan buat saya belajar. Jadi apa yang saya nggak bisa, saya pelajarin di saat pandemi COVID ini, saya pelajarin apa online yang saya nggak bisa, dan ini cara teknik-tekniknya, strategi saya pelajarin, dan saya juga sering banget berulang-ulang kali nontonin 3i Live Channel dari para Crown, dari para leader-leader lain, platinum, titanium, ada yang bawain kan, ada yang bronze, saya belajar juga loh sama bronze, ya, sama silver, ya, sama ini ada yang team agency, leader agency. Kalau mereka punya wawasannya melebihi kita, mereka punya wawasan dan pandangannya lebih, maksudnya apa yang mereka miliki dalam pemikiran mereka yang kita tidak tahu, kenapa tidak kita pelajarin? Itu yang saya lihat ya. Jadi apa yang kita ini ya mau Crown, mau posisi apa, mau kita sudah kaya, gimana pun kita harus terus belajar. Karena apa? Supaya kita tidak ketinggalan ya, ketinggalan ini ya, ketinggalan pengetahuan ya. Jadinya kita harus terus belajar. Karena setiap tahun ini kan pengetahuan itu kan ada yang baru. Seperti komputer aja harus kita upgrade, ya kan? HP aja harus kita gonta-ganti. Karena apa? Pasti ada pengembangan, ya kan? Pengembangan ini menu-menu yang berbeda ya, pengembangan ini apa sih digital, ya kan? Digital ini teknologi kan berbeda terus ya. Kita harus ikut pengembangan teknologi. Jadi nggak bisa kita itu tuh tidak mengikuti pengembangan zaman ya, perkembangan zaman. Jadi itu kita harus ikutin terus. Nah, selain kenapa saya bisa meraih impian saya di bisnis 3i ini, saya kenapa termotivasi ya dari diri saya untuk mengejar posisi Crown Agency. Itu salah satunya karena saya mencintai keluarga saya juga sebenarnya. Justru power yang paling besar dalam hidup saya adalah keluarga saya sebenarnya. Karena saya ingin anak-anak saya ya kan bangga melihat saya sebagai ibu pun punya prestasi. Jadi saya membuat anak-anak saya itu tuh
Saya memberikan contoh. Kita kan sebagai orang tua kan harus memberikan contoh supaya mereka melihat dan mereka nanti akan mengikuti apa yang kita ini juga kita kerjakan juga. Jadi kita kalau orang tua salah memberikan contoh, ya anak akan copy paste-nya salah. Jadi semuanya ya dari orang tua, ya. Jadi kita sebagai orang tua sebaiknya ya kita kasihlah contoh yang baik, ya. Kasih tingkah laku kita, ya kan, attitude kita, perilaku karakter kita, itu kita harus contohin. Semua yang baik itu pasti anak kita akan ikutin. Kalau kita punya attitude-nya jelek, ya kan, perilakunya jelek, nanti anak kita juga akan ikutin perilaku kita juga yang suka marah-marah, ya kan, emosian, kayak gitu loh. Kan ada yang leader yang ada yang tipe orang ya disinggung sedikit aja sudah marah-marah kayak gitu loh. Nah, itu nggak bisa jadi leader. Kita harus punya jiwa leadership kalau di sini. Kalau kita tidak bisa kerjasama sama orang, kita tidak bisa menjalankan bisnis network. Bisnis network ini seperti ini ya, harus saling seperti kita berumah tangga lah. Bisnis network ini persis sama kita berumah tangga. Kayak kita sama suami ya. Kalau saya contohnya sama suami, kayak suami sama istri ya di rumah ya. Kalau misalnya istri lagi marah-marah, ya suaminya toh ngalah. Jangan sampai suaminya marah-marah, istrinya marah-marah, pasti piring pecah ya di rumah ya. Pasti ini ya, pasti saling tidak ada damai ya. Kita kalau saling ngotot-ngototan kan nggak ada damai. Jadi kalau misalnya kalau downline marah-marah, saya tenangin, saya bilang, oh iya, saya dengerin. Akhirnya habis sudah dengerin, dia udah lampiaskan, ya kan? Saya baru kasih nasihat. Kayak gitu. Jadi saya lakukannya itu tuh, saya ini ya, kalau saya ini, kalau mereka mau ini, mereka tuh harus rasa, kalau mereka ada kayak anak ya, ada di pelukan kita, dia merasa ada sesuatu yang nyaman kayak gitu. Kita jadi harus bikin sesuatu yang nyaman, yang membuat mereka itu tuh tidak ada gap. Kalau misalnya kita kalau kita tidak bisa ini ya mendengarkan mendengarkan curhatan mitra atau agent, kalau anak kita, kalau kita tidak bisa terima curhatan, kita maunya kita yang menang sendiri ya kan ya, itu pasti agent-agent kita tuh akan menjauh dari kita. Dia pasti agak sungkan kayak gitu loh, sungkan untuk menceritakan apa yang dia alami ke kita, karena kita itu menaruh posisi kita tuh lebih tinggi daripada dia. Jadi apa-apa dia keep sendiri, akhirnya dia nggak ngerti, dia muntaber kayak gitu loh. Karena dia sungkan komunikasi sama kita, karena kita belum apa-apa sudah ngejudge mereka, belum apa-apa sudah kayak memotong pembicaraan mereka. Jadi kita itu tidak boleh ibaratnya selalu sok pinter. Pokoknya downline ini kita merasa kita lebih tahu. Downline mau ngomong kita merasa kita lebih tahu. Nggak bisa. Jadi kita harus ada imbang, ada keseimbangan. Ya, harus ada keseimbangan antara upline sama downline. Jadi nggak bisa kita tuh menganggap downline itu tuh seperti di bawah kita. Jadi kita tidak, dan downline juga tidak boleh keterlaluan sama upline. Jadi kita juga harus ada keseimbangan ya. Ada juga model downline yang perintah-perintah upline, ada juga. Nah, itu tidak boleh. Masalahnya kalau kita mencintai bisnis ini, kita nggak akan perintah-perintah upline. Ya, kalau kita pasti akan belajar juga. Tapi kalau orang yang tidak peduli dan tidak mencintai bisnis 3i, ini dia suka perintah-perintah upline. Jadi semua dia nggak mau tahu, dia suruh upline-nya yang input, dia suruh upline-nya yang kerjakan. Halo, Bu Esther. Ya,
Halo Bu Mei. Sepertinya Bu Mei signalnya mulai terkendala ya, masalah teknis. Nah, teman-teman semua, kita kali ini sambil menunggu untuk terkoneksi kembali ya, teman-teman, kita sudah belajar bahwa membangun bisnis itu tidak terlalu sulit ya, karena kita di sini bukan orientasi kita hanya kepada uang saja, membangun, mencari duit saja, tapi kita juga harus memperhatikan karakter, attitude, sikap kita dalam membangun bisnis. Apalagi ini adalah bisnis networking, bisnis yang berhubungan dengan kerjasama satu dengan yang lainnya, bisnis yang berhubungan juga dengan nama baik, kepercayaan. Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah, tapi kita bisa membangun attitude yang baik. Satu kata bijak yang pernah saya baca dari orang-orang yang sudah sukses berkata bahwa hal yang akan membuat kita bertahan di posisi puncak adalah karakter yang baik, sikap, dan attitude. Oleh karena itu, kita sudah banyak belajar ya dari Bu Mei. Saya sedikit mencatat tadi bahwa bisnis yang kita kerjakan dengan cinta, karena kita mencintai ya, kita harus melakukan apapun yang kita kerjakan dengan yang terutama kita mencintai perusahaan, karena bagaimanapun kita harus membela, kita bukan membela, perusahaan tidak perlu dibela. Tapi setidaknya ketika berhadapan dengan mitra-mitra yang suka komplain, maka kita juga ada di pihak yang netral. Kita ada di pihak perusahaan. Ada satu juga peribahasa mengatakan do what you love and love what you do. Lakukan apa yang kita sukai dan cintai apa yang kita lakukan, maka hasilnya tentunya akan maksimal. Intinya teman-teman, kalau kita melakukan apapun dengan cinta, tentunya akan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Cintai leader-leader kita, ya, jaga hubungan baik tentunya. Dengan cross line pun tetap kita jaga hubungan baik. Dengan perusahaan apalagi ya, dan terhadap produk ya, program yang ada. Tentunya kalau kita melakukan semuanya dengan cinta dan dengan hal yang positif, wow, serasa dunia ini terlalu indah untuk kita nikmati dan kita kerjakan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada saling curiga. Itu kayaknya keren banget ya teman-teman ya. Nah, berhubung karena Bu Mei signalnya sedang terganggu, maka teman-teman kita sepertinya tidak ada tanya jawab nih. Atau mungkin teman-teman bisa memberikan komentar-komentar yang positif, karena malam ini kita sudah belajar ya dari ibu rumah tangga yang begitu sederhana mengerjakan bisnis ini dengan penuh cinta. Oke, baiklah Pak Sandy, apakah sudah bisa terhubung dengan Bu Mei kembali atau bagaimana? Karena ini kita juga sudah di waktu ya pukul 20.00, saya rasa mungkin dengan begini kita cukup ya, karena sudah banyak tadi kita dengarkan dari Bu Mei, dan teman-teman teruslah belajar ya, seperti seorang yang tidak pernah puas, selalu lapar dengan ilmu. Tadi Bu Mei katakan kita seperti komputer atau handphone saja, secanggih apapun perlu untuk di-upgrade. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk upgrade. Belajar dari downline juga boleh, belajar dari upline juga, apalagi, dan belajar dari crossline pun dibutuhkan. Intinya jangan pernah belajar. Dan satu-satunya support system ya, learning center yang saat ini yang kita miliki adalah 3ILC. Nah, teman-teman hadirkanlah mitra, calon mitra, kita belajar bersama-sama, membangun aset, membangun masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu dibutuhkan bukan hanya kita pinter, bukan juga hanya dibutuhkan kemauan, tapi tentunya kita harus membangun karakter dan attitude yang baik. Nah, teman-teman, sebelum nanti kita berakhir, kita akan simak dulu untuk agenda besok jam 2 siang. Silakan Pak Sandy. Ya, Bu Esther. Kelihatan masih kendala sinyal.
Oh, masih kendala signal. Gak apa-apa, mungkin Ya. kita simak dulu Ya. agenda besok ya Pak ya. Nanti Oh, ini ketika udah ada nih. udah ada. Tapi Oke, belum. baik. Sebentar. Harap bersabar ya teman-teman. Silakan kalau yang mau bertanya, saya akan buka pertanyaan bagi 5 orang penanya saja. Apa yang ingin ditanyakan? Tadi putus ya Bu Esther? Iya, betul sekali Bu. Ya. Dan selamat datang kembali. Iya, internetnya putus. Iya. Oke, Bu. Mungkin kita saat ini menyambung kembali, intinya tadi saya sedikit menyimpulkan ya Bu Mei ya, dalam membangun karir dan juga kesuksesan, kita tidak hanya mementingkan seberapa banyak keuntungan secara materi yang kita dapatkan, kita bukan hanya fokus ke how to make money, tapi tentunya harus diimbangi dengan sikap, attitude yang baik, apalagi kalau kita mengerjakan semuanya dengan cinta kepada perusahaan, cinta juga kepada downline, upline, leader-leader yang ada, saling menghargai, ya tulus membantu dan kerjasama yang baik tentunya akan sangat, sepertinya dunia terlalu indah untuk kita mengerjakan bisnis networking ini bersama ya Bu ya. Dan mungkin Bu Mei mau menambahkan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Bu. Sebenarnya yang tadi saya ceritakan, yang tadi saya sharingkan, sebenarnya intinya kita ini harus ada sesuatu yang membuat kita itu tuh bisa mendorong kita itu tuh apa ya di dalam kita itu, yang mendorong kita itu tuh ingin meraih kesuksesan di bisnis 3i ini nih apa? Itu kuncinya itu harus diketemukan dulu nih. Nah, setelah kuncinya itu kita ketemu, kita maunya apa? Kita pasti akan rela. Kita akan rela keluar dari semua alasan, ya, semua alasan, zona nyaman lah, rela keluar dari semua rintangan lah, semua badai lah, semua apa yang merintangin kita, yang membuat kita tidak bisa melangkah itu pasti akan kita terjang kayak gitu loh, akan kita lompati tembok. Kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, kalau kita mencintai, ada rintangan apapun kita hajar kan, benar nggak? Kalau kita mencintai, kayak Bapak Ibu awal-awal, seperti Bapak Ibu awal-awal jatuh cinta sama istri, pasti awal-awalnya kan kita itu tuh excited, kita itu berapi-api, biarpun mertua tidak izinkan, biarpun ini ada rintangan dari papa mertua, mama mertua, kita akan melakukan yang terbaik di mata mereka sampai kita mendapatkan calon kita, benar kan? Itu kan biasanya kan cinta itu tuh mengalahkan segala-galanya, orang bilang. Ya kan, cinta itu kadang-kadang mengalahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Nah, itu karena cinta sebenarnya. Seperti saya jalanin 3i ini karena saya cinta sama keluarga saya, sama pekerjaan saya, dan karena saya punya goal yang ingin saya capai. Apa yang rintangan di depan mata saya padahal waktu itu saya takut. Ya, saya takut untuk ke tempat yang gelap-gelap. Malahan saya memberanikan diri. Saya udah nggak lihat bahwa tempat itu gelap. Saya sudah tidak melihat bahwa itu perjalanannya itu tuh ternyata berbahaya. Akhirnya saya pergi juga. Saya pergi juga ke daerah yang sebenarnya bagi saya itu tuh awam kayak gitu loh. Bagi saya itu tuh aduh, saya nggak pernah ke sana, saya juga rada-rada takut. Tapi karena impian saya, karena saya ingin mewujudkan apa yang anak saya ini inginkan terhadap apa yang saya kerjakan, jadinya itu membuat saya tuh on fire. On fire saya jadi lupa bahwa itu tuh ada sesuatu yang bahaya atau apapun, saya nggak melihat ke sana pandangan saya. Jadi pandangan saya itu selalu positif jadinya.
Karena apa? Karena saya melihat ya ada anak saya yang mensupport saya. Jadi itu yang membuat spirit saya, semangat saya. Saya nggak tahu ya, saya nggak tahu kalau pengalaman Bapak Ibu seperti saya atau enggak. Karena waktu saya jalankan 3i, saya kan suka pergi keluar kota, saya suka pulang malam membantu mitra, ya kan, prospek, ya kan. Sampai anak saya tiap kali bertanya pada saya, Mama, sampai anak saya tahu, karena anak saya sering juga temenin saya prospek. Kadang-kadang saya ini hari Sabtu atau Minggu pun akhirnya kadang-kadang saya harus nemenin anak, jadinya saya berkorban, ya kan, membantu mitra prospek. Dari situ anak saya tahu pekerjaan yang saya jalankan ini di 3i itu seperti apa, karena dia sering dengar ya, sering dengar saya prospek, dan setiap kali, setiap bulan, anak saya selalu bertanya kepada saya, Mama udah capai posisi crown belum? Waktu sebelum posisi crown ya, dia tanya ke saya, Mama udah capai posisi gold belum? Penghasilan Mama udah sekian belum? Jadi anak itu membuat saya tuh pemicu api semangat saya. Nah, itu yang saya bilang, kenapa saya bisa ngotot ya menjalankan bisnis 3i ini, dalam waktu cepat saya bisa meraih posisi Crown Agency, itu karena saya mendapat dorongan semangat dari keluarga, dari anak, ya, terutama anak, dan kebetulan suami juga support kayak gitu loh. Suami juga support apa yang saya kerjakan. Jadi itu membuat spirit saya, membuat semangat saya untuk meraih prestasi di 3i ini. Karena saya tidak mau ya menyia-nyiakan waktu saya. Kita menjalankan apapun dalam hidupnya kita harus cintain waktu loh. Jangan sampai kita menghabis-habisin waktu. Jadi waktu itu tuh sangat berharga bagi saya. Jadi saya mengejar ya dengan waktu ya untuk mendapatkan apa yang saya mau di bisnis 3i ini. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan waktu saya dengan saya misalnya nonton film Korea. Sampai saat ini ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua, percaya nggak percaya saya hanya jujur ngomong, saya tidak pernah nonton TV. Semenjak saya jalanin 3i, saya tidak pernah nonton TV. Sampai kemarin itu ada demo-demo pun saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada demo pun saya nggak tahu. Karena fokus saya itu tuh hanya di 3i. Jadi saya hanya teleponin downline. Kadang-kadang saya teleponin downline, saya ngobrol sama downline. Kemarin itu sampai ada demo pun saya ke kantor CAR, saya nggak tahu ada demo. Akhirnya ditanyain Satpam, Bu, Ibu nggak tahu ada demo masih keluar. Saya bingung, kok ke kantor CAR kok sepi ya? Kata Bapak, Bu ada demo, lagi rame-rame. Demo apa ya Pak? Saya tanya sama Satpamnya, demo apa ya? Sudah Satpamnya ngomong demo apa? Apa ya itu ya? Saya lupa lagi. Jadi akhirnya saya bilang, oh ada demo Pak. Iya Bu, ini nanti jam 1 udah mau tutup. Dia bilang, Satpam bilang begitu. Saya bilang, iya deh Pak, saya ini juga cepet. Saya nyerahin dokumen, habis itu saya pulang. Saya bilang kayak gitu. Ya Bu, cepetan pulang. Nanti Ibu nggak bisa pulang lagi karena demo. Akhirnya saya bilang, ya Pak, makasih Pak. Akhirnya saya pas kantor nggak ada sepi juga sih. Akhirnya cuman saya sih yang itu customer service-nya cuma layanin saya. Akhirnya setelah saya serahkan dokumen, sudah tanda terima, saya pulang langsung. Saya nggak kemana-mana lagi. Akhirnya saya tanya sama ini ya, sama teman ada pas saya lihat HP, benar ternyata ada demo, ada di grup kan. Saya lihat di grup karena di grup saya banyak grup ya, grup-grup ada juga grup-grup ada arisan apa yang banyak ini kirim-kirim begitu kirim-kirim ini berita-berita biasanya grup-grup arisan. Nah, itu jarang saya buka masalahnya. Nanti sudah panjang sekali saya nggak baca, kadang-kadang suka langsung saya delete kayak gitu. Karena apa? Bagi saya itu tuh tidak ada sesuatu yang perlu saya ini apa tidak ada
sesuatu yang kalau misalnya menurut saya tidak ada manfaat positifnya, biasanya saya nggak mau baca. Makanya kadang-kadang saya nggak mau baca sesuatu yang nggak ada positifnya, yang membuat saya itu tuh malah menjadi khawatir, takut, ya, atau membuat saya itu malahan berpikiran aneh-aneh. Itu saya nggak mau nonton. Saya nggak mau nonton. Makanya tiap kali pagi, misalnya saya lihat 3i Live Channel, ya, saya lihat 3i Live Channel nih, misalnya saya nggak sempet, ya kan, pas saya nggak sempet nonton, kadang-kadang saya kan ada ini ya, meeting Zoom sama agent-agent saya juga, sama tim saya. Nah, itu kadang-kadang saya nggak bisa lihat 3i Live Channel, tapi saya nontonnya setelah itu. Saya suka nonton. Jadi setiap malam itu, ya, kadang pagi, kadang malam, kadang siang, saya suka buka 3i Live Channel itu, ada video-video yang sebelum nonton, saya nontonin dulu. Saya nontonin, nah, kalau saya lihat bagus, ya, apa yang dibawain itu, saya langsung kirimkin ke grup. Saya suka bikin ini teks begitu supaya agent nonton. Jadi kita itu tuh harus bikin kata-kata yang memancing agent kita itu penasaran mau nonton begitu. Jadi jangan sampai kita kirimin video, ya kan, main YouTube, kirimin ke grup, tapi kita nggak bikin kata-kata teks, ya, kata-kata teks singkat, ya, yang memancing mereka itu penasaran mau nonton. Jadi kalau mereka nonton, mereka punya pengetahuan. Tidak ada orang bodoh itu, ya kan? Benar juga yang kemarin saya nonton apa yang dibilang sama Henry, ya. Henry, ya. Tidak ada ibaratnya orang bodoh itu bisa bisa naik posisi, maksudnya bisa mempunyai bisa mau ini jenjang karir di 3i, ya. Kita itu pasti, ya, kita mendapatkan posisi apapun di ini jenjang karir di 3i, kan ada tim agency sampai crown agency, itu pasti itu sesuai kapasitas kita. Jadi itu mengikuti apa dari diri kita sendiri, ya, kapasitas kita. Karena kalau kita belum ada kapasitasnya, pasti Tuhan nggak akan kasih kita memberikan kita tuh posisi crown. Karena apa? Kita keberatan posisi jadinya, ya kan? Keberatan mahkota, ya kan? Kalau misalnya orang keberatan mahkota itu kan pasti bisa ini, ya, maksudnya Tuhan kasih kita karena kita di sini kan memanage organisasi. Kita di sini kan memanage organisasi yang besar, bukan kecil. Karena Bapak Ibu coba lihat para crown, pasti organisasinya mereka itu tuh udah hitung ribuan orang. Mungkin ada yang sudah berapa ratus ribu, ada yang 1 juta, ya. Kalau saya sih 750-an ribu orang ada di bawah saya. Jadi kalau kita nggak bisa memanage-nya, ya hancur semuanya. Jadi kita itu tuh harus punya kapasitas juga, harus punya ini juga, punya kemampuan untuk memanage organisasi kita. Kalau kita nggak punya kemampuan memanage organisasi kita, nanti terpecah-pecah, ya. Seperti partai itu kan terpecah-pecah tuh, ya kan? Masing-masing punya ininya sendiri. Nah, itu kan tidak bisa menyatukan. Makanya kenapa kita itu tuh perlu adanya satu kesatuan, ya, dalam tim, ya, memanage tim harus ada satu ada satu yang membuat kita itu tuh tiang pancang kita tuh harus kokoh. Jadi pada saat kita membangun menara, ya, membangun ini kita, bisnis kita, itu tuh kokoh kayak gitu loh. Karena pondasinya itu tuh sudah kita kuatin. Jangan sampai pondasinya nggak kuat, ya, kita itu bangun ini menara akhirnya roboh ke bawah kayak gitu loh. Jadi kita harus bangun pondasi yang kuat. Nah, itu aja. Itu yang ingin saya sharingkan. Jadi ya cintain pekerjaan yang kita kerjakan, ya. Cintain, kalau kita mencintai keluarga kita pasti akan, ya kan, berkorban, ya kan. Kita pasti akan rela melakukan apa yang kita tidak suka. Kalau kita mencintai keluarga, kita pasti akan fight. Ya kan, akan fight mati-matian di bisnis. Betul sekali. Ya. Dan cintailah perusahaan juga. Karena apa?
Karena kita mencari nafkah ini, yang kasih kita bonus, komisi adalah perusahaan CAR. Jadi kita juga wajib mencintai perusahaan CAR dan wajib mendoakan CAR. Ya, jadi jangan kita memojokin perusahaan juga. Jadi kita wajib mencintai perusahaan yang di mana kita bekerja. Ya, jadi itu mencintai perusahaan dan mencintai ini ya downline kita harus mengasihi downline kita dan harus care sama downline, begitupun upline sama downline. Jadi harus ada saling melengkapi ya, saling membutuhkan. Nah, itu kita juga harus sejalan. Jadi jangan sampai kita tidak sejalan sama downline, kita ngotot-ngototan, ya, kita megang ego kita sendiri. Nah, itu coba dihindarin kalau teman-teman mau jalankan bisnis networking. Bisnis networking ini harus punya jiwa yang sabar, harus punya jiwa yang tulus dan ikhlas. Nggak bisa kita itu tuh hanya mementingkan diri kita sendiri dan mementingkan ego kita sendiri, itu akan menghancurkan bisnis kita nantinya. Dan terakhir ya kita harus mencintai pertemuan seperti 3i Live Channel ini. Nah, ini juga sangat bagus karena ini akan membangun pengembangan diri teman-teman. Jadi seperti acara Zoom nasional 3i Live Channel ini sangat membantu sekali. Dan belum lagi pertemuan di grup teman-teman sendiri ya, teman-teman kan punya kron-kron. Nah, itu teman-teman belajar sama kron-kron teman-teman. Nah, di 3i Live Channel ini kan kita hanya kita hanya tambahan supaya kita punya pandangan yang berbeda-beda terhadap masing-masing leader. Tapi yang bagus ya teman-teman terapin. Ya kalau tidak sesuai dengan hati teman-teman, ya nggak usah diterapin. Yang penting apa yang kalian terapin itu membawa perkembangan terhadap omset teman-teman, membawa perkembangan terhadap tim teman-teman, dan cocok diterapin ke tim Anda, ya kerjakan aja. Jadi sebenarnya saya lihat ya, saya kan suka lihat 3i Live Channel dibawain para kron, dibawain para leader-leader yang lain, ya kan? Itu semuanya itu sebenarnya intinya tuh sama sebenarnya saya lihat. Intinya apa yang dikerjakan kita semua ini, para leader-leader yang sudah mencapai posisi, itu sebenarnya sama. Nggak ada yang sesuatu yang berbeda, nggak ada. Semua pakai kerja keras, ya kan? Semua pakai usaha. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada. Saya tidak menawarkan, tidak bilang Bapak Ibu bisa mencapai crown agency dalam waktu sebulan, 2 bulan yang muluk, enggak. Di sini itu semua ada proses, semua proses. Saya walaupun hebat di perusahaan asuransi lain, saya tetap waktu awal join di 3i tidak menawarkan saya posisi loh. CAR tidak menawarkan posisi loh. Padahal perusahaan asuransi lain itu menawarkan saya posisi loh. Tapi di CAR tidak menawarkan saya posisi. Saya tetap merangkak seperti teman-teman yang lain mendapatkan elit, ya kan? Habis itu mendapatkan tim agency, leader agency, brown agency, tangga per tangga. Ya, dengan berdarah-darah saya merangkak ke crown agency. Sampai pas posisi crown agency itu pun saya mengalami sampai saya masuk rumah sakit, ya, masuk ke UGD. Gara-gara apa? Gara-gara tensi darah saya naik karena saya kebanyakan keluar kota, saya itu kurang tidur. Itu saya roadshow ke keluar kota itu, per kota-kota itu saya jalanin karena saya mengejar apa yang sudah saya tahu. Saya sudah tahu apa yang tujuan yang ingin saya capai. Jadi semuanya itu saya kerjakan itu memang atas keinginan saya sendiri. Jadi teman-teman kalau misalnya mencintai apa yang teman-teman kerjakan, teman-teman nggak akan merasa terpaksa begitu, nggak akan merasa tidak rela, itu nggak ada. Pasti teman-teman akan jalaninnya tuh dengan sukacita, dengan gembira, tidak akan berkeluh kesah. Teman-teman boleh tanya ya ke mitra-mitra saya, atau teman-teman tanya para kron deh, pernah lihat
Crohn berkeluh kesah nggak? Pernah lihat Crohn ini nggak? Ini apa sih? Mengeluh atau membicarakan sesuatu yang negatif? Nggak ada. Semuanya mereka itu tuh pasti pikirannya positif. Baru mereka bisa sukses, baru mereka bisa berhasil. Nah, itu yang saya terapin sebenarnya. Apa yang Crohn lain terapin, itu yang saya terapin. Jadi saya nggak pernah mau berpikiran yang negatif-negatif. Oh, pandemi ini ya ini jadinya membuat kita itu semuanya itu tuh terkena dampak lah, apalah. Jadi alasan semua keluar, diungkit-ungkit kayak gitu loh. Nah, itu membuat energi kita malahan habis. Kenapa kita nggak belajar sesuatu yang baru? Kita mengambil hikmah, ya kan? Mengambil apa yang ada di sekitar kita, mengambil ininya ya, hikmahnya, positifnya. Buat ini COVID ini dampaknya bagi saya nih apa itu loh. Nah, itu aja Bu Esther yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman mau bertanya, silakan. Oke, baik Bu Mei, terima kasih buat sharingnya. Intinya teman-teman mencintai ya, lakukan sesuatunya dengan cinta ya. Banyak sudah pemaparan yang diberikan. Intinya adalah do what you love and love what you do. Nah, pertanyaan yang akan saya bacakan, akan saya pilih beberapa nih Bu Mei. Dari Pak Sade Maka ya, dari Makassar. Apa sikap dan tindakan Bu Mei sebagai Crown jika ada leader pindah ke bisnis jaringan lain dan mengajak grupnya? Apa Bu Esther? Ulangin dong Bu Esther. Apa sikap dan tindakan, jadi kalau misalkan timnya Bu Mei atau mungkin mitra-mitra kita diajak pindah ke bisnis jaringan lain atau mengajak grupnya pindah ke bisnis lain, apa yang Bu Mei lakukan? Sikap dan tindakan apa yang Ibu lakukan? Kalau saya ya, kayak misalnya kita kan tidak bisa melarang mitra kita, ya kan, agent kita untuk tetap setia sama kita, untuk tetap mengerjakan bisnis yang ibaratnya dia udah tidak ada hatinya di sini. Saya tidak bisa memaksa. Jadi misalkan saya sudah bicarakan, saya sudah nasehatin. Biasanya sih saya teleponin dan biasanya saya nasehatin ya. Kalau sudah saya nasehatin dia tetap nggak terima dan saya omongin dia tetap dia menjalankan apa yang dia inginkan, ya saya tidak bisa melarang apa-apa. Toh semua partner bisnis kita di 3i, agent-agent kita di 3i, mereka bukan karyawan kita. Saya tidak ada keterikatan sama mereka ya dengan apa? Karena saya bayar gaji ke mereka. Mereka bukan karyawan kita, bukan karyawan saya. Kecuali itu agent di bawah saya itu karyawan saya. Saya berhak gitu loh. Kan? Saya berhak menuntut mereka ini itu maksudnya menuntut ke mereka harus kerjakan ini, kerjakan itu. Enggak, saya enggak berhak menuntut. Jadi semua orang tuh punya pilihan hidup. Saya tidak bisa melarang. Saya tidak bisa melarang agent saya kalau dia mau pindah ke tempat lain tuh saya tidak bisa melarang. Itu semua balik-balik ke orangnya, balik-balik ke pilihan dia sendiri. Jadi saya tidak pernah melarang agent saya, mitra saya, kamu nggak boleh ya jalankan bisnis ini ya, jalankan bisnis itu ya. Saya nggak bisa ngikat mereka begitu. Siapa saya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka yang bisa saya nasehatin, ada yang sebagian yang saya bisa nasehatin, saya kasih pengertian, mereka nggak jadi kayak gitu loh. Mereka nggak jadi, mereka tetap kerjakan bisnis 3i. Karena dia bisa mendengarkan masukan kita. Tapi ada orang yang modelnya auban. Ada orang yang modelnya dia punya prinsip sendiri. Kita nggak bisa iniin mereka. Jadi kalau dia punya pilihan hidupnya, dia mau jalanin apa yang dia jalanin, ya kita harus melepaskan.
harus ibaratnya lapang dada. Ya, lapang dada, ya itu pilihan hidupnya dia. Dia berhasil nggak berhasil di sana, ya itu pilihannya dia. Jadi kita tidak bisa ibaratnya menjudge orang, ya, menjudge orang, habis itu marah-marah orang, marah-marah mitra kita, agent kita, yang ibaratnya dia memang tidak mau, ya, tidak mau menjalankan bisnis yang udah dia jalankan, bisnis yang maksudnya dia udah tidak mau berpartner sama kita lagi, ya, dia tidak mau menjalankan bisnis yang selama ini dia, ya kita ya lepasin aja. Jadi gimana? Kita nggak mungkin ya, kita nggak mungkin karena satu orang ini, ya kan, karena satu orang kita akhirnya menghancurkan impian kita. Saya nggak pernah dari dulu saya mengalami, dari 5 tahun saya jalankan bisnis 3i ini, saya tuh udah mengalami berbagai gelombang begini, ya, berbagai gelombang. Agent di bawah saya udah mencapai posisi brown agency, silver agency, ya kan? Itu akhirnya melirik bisnis lain, ya, selingkuh lah, saya bilang selingkuh. Kita aja suami istri dalam rumah tangga aja kita tidak bisa menjamin loh suami kita setia sama kita. Apalagi ini agent kita. Kita lebih nggak bisa jamin lagi mereka akan setia sama kita, ya kan? Jadi kalau mereka punya pilihan hidup yang mereka mau jalanin, apa yang mereka inginkan jalanin, ya itu urusan mereka. Saya tidak bisa melarang mereka. Cuman tim yang saya, yang ibarat tim yang di dalam kita, yang mereka sejalan sama kita, ya kita rangkul. Kita iniin, ya kan, kita kasih pengertian ke mereka, kasih pendekatan, kita komunikasi, bangun komunikasi sama mereka. Mereka tidak akan ibaratnya lari kayak gitu loh. Lari mengikutin orang yang mungkin salah jalan atau apa, nggak mungkin. Karena setiap orang pasti punya pandangan sendiri. Jadinya kalau saya pribadi, saya tidak pernah melarang mitra saya jalani bisnis apapun, asal selama dia tidak mengganggu orang-orang di dalam jaringan. Kalau dia mengganggu orang-orang dalam jaringan, saya ambil tegas, saya depak. Ya, saya keluarin dari grup. Itu aja. Jadinya kalau saya keluarin dari grup, orang-orangnya saya rangkul. Ya, saya pegang orang-orang yang saya pegang. Dan saya bina hubungan dan kasih mereka pengetahuan, wawasan. Jadi mereka tetap aja gitu, tidak akan lari kemana-mana. Jadi semua itu tergantung leadership kita sih sebenarnya. Jadinya walaupun ada yang pengacau-pengacau begini ya, kadang-kadang kita nggak bisa hindarin, namanya network. Pasti kita akan ketemu suatu saat itu tuh, ketemu di dalam jaringan kita tuh ada pengacau. Ya, ada yang selingkuh. Itu sebenarnya tergantung prinsip orang. Prinsip orang yang jiwa mental dia itu seperti apa. Kalau kita mentalnya itu mental pembisnis, kita pasti tahu. Pasti ada rintangan, ada halangan, ada apapun, itu kita harus bertahan. Tapi kalau ada orang yang mentalnya nggak ada, ya, dia ketemu rintangan, ketemu himpitan, ya kan, himpitan, dia itu melarikan diri. Dia melihat sesuatu yang indah di luar sana, padahal tidak seindah yang dia lihat, tapi dia tergoda. Padahal dia lihat ini dari jauh kan dilihat mengkilat seperti berlian, ya. Nggak taunya didekatin itu hanya kaca sebenarnya. Tapi dia nggak tahu itu kaca. Dikirain itu berlian. Ya, akhirnya ini ya, pindah haluan. Sebenarnya itu tuh kita kalau jalannya bisnis dengan pindah sana pindah sini, itu tuh tidak ada habisnya. Makanya kalau kita menjalankan apapun harusnya kita tekunin. Kalau kita pindah-pindah, tetap hal yang sama akan terjadi lagi.
ya kita nggak akan mendapat prestasi apapun. Nah, itu yang saya rasakan ya. Karena dulu kan saya juga mencari jati diri kan. Dulu saya nggak tahu kan. Saya nggak tahu. Saya juga ini menjalankan bisnis MLM ini, MLM. Akhirnya nggak ada ujung-ujungnya, nggak ada hasilnya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan karena saya mengikuti kata-kata mentor orang sukses ya, kata-kata mentor sukses ya. Akhirnya saya mengikuti apa yang mereka katakan. Saya tekunin nih bisnis 3i ini nih, saya tekunin ya. Nah, ini saya lihat, saya tekunin, saya tetap eksis dan tetap bertahan. Atau ada halangan apapun di tengah pun saya tetap bertahan. Akhirnya saya sampai juga pada tujuan saya. Jadi kalau orang yang mentalnya nggak kuat, nggak tough ya, itu pasti akan gampang tergoyahkan. Jadi balik-balik lagi, teman-teman mencintai nggak bisnis 3i ini? Kalau teman-teman mencintai bisnis 3i ini, teman-teman tidak akan, ya kan, tidak akan lihat ke kanan ke kiri, menurut saya. Karena teman-teman udah tahu bahwa bisnis 3i ini bisa membawa teman-teman pada impian yang teman-teman inginkan. Itu aja sih yang dari jawaban saya, Bu Esther. Oke, baik Bu Mei. Dan saya rasa mungkin cukup ya pertanyaannya karena kita melihat durasi waktu kita sudah selesai. Sharingnya sangat menginspirasi dan teman-teman bisa belajar bagaimana membangun sikap yang positif, ya, membangun karakter, attitude dalam berbisnis, apalagi yang berkaitan dengan bisnis networking. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Mei yang sudah memberikan sharingnya dan teman-teman semuanya pasti sudah mendapatkan banyak ilmu ya. Intinya lakukan semua dengan cinta, ya, cinta kepada keluarga, cinta kepada bisnisnya. Orang kalau cinta pasti akan mati-matian. Dan yang cinta dengan program 3i Networks ini bisa ketik I love 3i Networks ya. Itu udah harga mati bagi kita semuanya. Dan sebelum kita mengakhiri, mungkin kita akan lihat dulu agenda untuk besok jam 7 malam. Akan ada BOP dan sharing online Selasa 20 Oktober 2020 jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat dengan ID meeting yang sama 7777888831 dan pembicaranya kita adalah Pak Peter Dendi Browns Agency dan Bu Dian Septriani ya Goal Agency, dan kita akan menghadirkan calon mitra maupun mitra kita untuk belajar bersama-sama. Sekali lagi kita bangun cinta kita, menaruh cinta kita, karena di mana hati kita berada pasti kita akan mencintai, kita akan love you full ya di sana. Oke, terima kasih untuk semua para partisipan agen-agen 3i yang masih bertahan di angka saat ini masih di angka 700 ya. Dan teman-teman tetap semangat, antusias. Kita ketemu di kesempatan berikutnya dan selamat malam. Go Crown untuk kita semuanya. Selamat malam.